Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila sifat lemah lembut itu dipahami sama dengan sifat lemah gemulai atau lemah hati atau tidak bisa tegas, siapa sih orang yang mau memiliki sifat demikian? Saya yakin seorang perempuan pun tidak ada yang mau, apalagi seorang laki-laki. Orang pada umumnya termasuk orang Kristen tidak akan mau punya sifat seperti itu. Padahal sabda bahagia Yesus yang ketiga justru katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yesus malah panggil setiap orang yang mau jadi orang bahagia untuk jadi orang yang bersifat lemah lembut. Yesus sendiri sejujurnya mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang lemah lembut. Karena itu tak heran bila Yesus jadi orang yang berbahagia. Seperti katanya, berbelajarlah padaku karena aku lemah lembut. Syukurlah sifat lemah lembut yang Yesus maksudkan tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Lalu apa sifat lemah lembut yang Yesus pahami? Ini pertama, lemah lembut itu sama dengan sifat arif dalam kemarahan. Dalam bahasa Yunaninya untuk kata sifat lemah lembut dipakai kata praus. Sedang kata benda kelemah lembutan dipakai kata prautes. Artinya arif dalam kemarahan atau tahu dan mampu kapan seharusnya orang perlu marah dan kapan seharusnya orang tidak perlu marah. Contohnya Yesus sendiri. Dalam kasihnya Yesus jarang sekali marah. Tapi dalam kasihnya juga Yesus sesekali marah. Yesus pernah marah ketika bait Allah disalahgunakan jadi tempat dagang, bukan jadi tempat untuk beribadah. Ia juga pernah marah terhadap kedegilan hati orang Farisi yang lebih mengutamakan hukum agama daripada mengasihi sesama. Ia benar-benar tahu dan mampu kapan seumumnya ia tak harus marah, kapan khususnya ia harus marah. Kedua, lemah lembut atau praus juga sama dengan sifat menguasai diri. Seperti pelatih anjing bisa kuasai anjingnya dengan perintahnya, begitu juga orang yang mau berbahagia harus bisa kuasai ego dirinya sendiri dengan sifat lemah lembutnya. Sebab tanpa kuasai diri, tak seorang pun dari orang Kristen bisa diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Contohnya Raja Saul. Selama dia menguasai dirinya, dia mengikuti perintah Tuhan, dia diberkati dan jadi berkat. Tetapi ketika dia tidak menguasai dirinya, dia mulai seenaknya melanggar perintah Tuhan, dia tidak diberkati dan tidak jadi berkat lagi buat bangsa Israel. Yang ketiga, lemah lembut atau praus pun sama dengan sifat rendah hati. Orang yang rendah hati mudah beri pujian dan penghargaan ketika ia lihat kekuatan dan kelebihan dalam diri orang lain, sebab ia menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya. Orang yang rendah hati juga mudah bersimpati dan berempati ketika ia lihat kelemahan, kekurangan dalam diri orang lain. Sebab ia lihat kelemahan dan kekurangan diri orang lain itu sebagai cerminan dari kelemahan dan kekurangan dari dirinya sendiri. Karena itu, saudara-saudara, ketika bersabda berbahagialah orang yang lemah lembut, sebetulnya Yesus mau mengatakan begini: berbahagialah orang yang tahu kapan ia harus marah dan kapan ia tidak harus marah. Berbahagialah orang yang mampu kuasai dan tidak dikuasai oleh egonya. Oh, berbahagialah orang yang mau dan mampu hidup rendah hati. Mereka, kata Yesus lagi, akan memiliki bumi. Artinya, mereka akan bisa ambil hati dan bisa disukai oleh semua orang di bumi. Seperti jemaat Kristen pertama di Yerusalem setelah peristiwa Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus.
Mereka sungguh-sungguh bisa ambil hati dan disukai oleh semua orang di sekitarnya. Karena disukai oleh semua orang, orang yang lemah lembut jadi lebih berbahagia lagi hidupnya. Persis seperti sabda Yesus, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin.